Halo siswa-siswa sekalian, kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara mengidentifikasi karakteristik hikayat. Sebelum itu, kita ketahui dulu pengertian dan tujuan dari hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang berisi cerita. Hikayat ini salah satu jenis karya sastra yang termasuk ke dalam jenis prosa fiksi. Untuk pengertiannya, pengertian dari hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana. Jadi, karya sastra ini berbentuk cerita, tapi ceritanya menjelaskan tentang kehidupan keluarga istana, kesaktian tokoh keluarga istana, dan lain sebagainya. Lalu untuk tujuan dari hikayat ini sebagai media hiburan untuk membangkitkan semangat juang atau sekedar bercerita. Hikayat ini diceritakan secara lisan turun-temurun dan tidak diketahui pengarangnya. Untuk karakteristik hikayat, di sini ada 5. Yang pertama, kemustahilan. Kemustahilan ini berarti di dalam hikayat tersebut diceritakan hal-hal yang tidak masuk akal. Yang kedua, karakteristik hikayat yang kedua adalah adanya kesaktian tokoh. Jadi di situ diceritakan tokoh-tokoh yang sakti. Yang ketiga, seperti yang saya sebutkan tadi, anonim, yaitu tidak diketahui pengarangnya. Dan yang keempat, istana sentris, bercerita tentang keadaan lingkungan istana atau berkisah tentang kerajaan. Alur berbingkai adalah alur yang menceritakan kembali. Jadi tokoh tersebut menceritakan kembali sebuah cerita. Jadi di dalam alur ada alur lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kemustahilan. Kemustahilan itu berarti hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar. Kita ambil contoh dari cerita hikayat Indra Bangsawan. Di sini diceritakan kemustahilannya itu bayi lahir disertai pedang dan panah. Seperti konteksnya, yaitu dalam sebuah cerita hikayat Indra Bangsawan, hatta berapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Di sini jelas terjadi kemustahilan, yaitu Tuan Putri Siti Kendi hamil dan kemudian melahirkan 2 orang putra anak. Ketika melahirkan, yang tua lahir dengan memeluk panah dan yang muda lahir dengan memeluk pedang. Di sini jelas ada kemustahilan dalam cerita. Ini adalah karakteristik hikayat yang pertama. Untuk karakteristik hikayat yang kedua, ada kesaktian tokoh. Jadi hikayat ini menceritakan kesaktian para tokoh-tokohnya. Di sini saya akan berikan sebuah contoh tentang kesaktian. Dalam kutipan cerita hikayat Indra Bangsawan, Syahpri mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Di sini berarti diceritakan Syahpri ini seorang yang sakti, dapat mengalahkan Garuda dan dengan kesaktiannya mampu merusak sebuah kerajaan. Di sini sudah jelas menunjukkan tokoh tersebut mempunyai kesaktian. Lalu contoh yang kedua, raksasa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. Di sini ada kata kesaktian untuk mengubah wujud dan kuda hijau. Di sini sudah jelas ini menunjukkan kesaktian dalam sebuah hikayat. Untuk karakteristik yang ketiga, yaitu istana sentris. Hikayat berlatar atau bertema tentang kerajaan yang diceritakan, yaitu kesaktian tokoh, anak bangsawan, anak raja, dan permaisuri atau putri biasanya diceritakan di dalam hikayat ini. Dalam hikayat Indra Bangsawan dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan Raja Indra Bungsu, putra Syahpri yang tadi diceritakan mampu mengalahkan Garuda dan merusak kerajaan, Putri Ratnasari. Kata-kata raja, anak raja, Putri Ratnasari ini jelas berlatar kerajaan, menceritakan tentang lingkungan keluarga kerajaan. Yang selanjutnya yaitu anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita atau pengarang, karena hikayat ini diceritakan turun-temurun dari kakek moyang kita, kemudian secara lisan tanpa ada bukti tertulisnya. Jadi biasanya cerita yang tidak tertulis itu pengarangnya tidak diketahui, jadi ceritanya turun-temurun. Nah, selain kita membahas karakteristik hikayat, ada juga ciri kebahasaannya. Ciri kebahasaannya yang dominan dalam hikayat ini ada 2, yaitu penggunaan kata arkais dan penggunaan konjungsi. Penggunaan kata arkais yaitu kata-kata yang sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing disebut sebagai kata-kata arkais. Contoh, hatta, mahligai, syahdan. Kenapa ada kata arkais di sini? Karena bahasa yang dipakai dalam hikayat ini lebih dulu daripada bahasa yang digunakan oleh sebelum bahasa Indonesia diresmikan, sehingga bahasanya masih menggunakan bahasa Melayu klasik. Jadi kata-kata arkais ini masih ada dalam hikayat tersebut.
Yang kedua, ciri kebahasaan adalah penggunaan konjungsi. Penggunaan konjungsi, biasanya konjungsi yang dipakai adalah konjungsi urutan waktu dan peristiwa. Kalau kita lihat lagi di dalam contoh hikayat, biasanya konjungsi ini di awal kalimat dengan menggunakan urutan waktu. Contohnya setelah, kemudian, lalu, ataupun kata-kata arkais yang tadi saya sebutkan adalah hatta. Hatta itu termasuk ke dalam konjungsi juga, tapi konjungsi dalam Melayu klasik yang artinya kemudian. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan identifikasi hikayat. Sekian dan terima kasih.